Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Yulianti. Saya akan menjelaskan tentang guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya, sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju di masa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian waktu tidak terbendung lagi perkembangannya. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang keempat, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang kelima, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang keenam, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kedelapan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian ada sanksi pelanggaran kode etik. Dalam setiap penetapan aturan atau tata tertib, maka tidak lepas dengan yang namanya sanksi bagi para pelanggar peraturan atau tata tertib tersebut. Begitu juga dalam penetapan kode etik sebuah profesi, maka juga ada sanksi-sanksi yang bagi anggota yang melanggar kode etik tersebut. Menurut Mulyana, menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Ada dua sanksi. Yang pertama, sanksi moral berupa celaan dari rekan-rekannya karena pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Yang kedua, sanksi yang dikeluarkan dari organisasi merupakan sanksi yang dianggap terberat negara seringkali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Kemudian ada 10 kebijakan pendidikan baru pada sistem pendidikan Merdeka Belajar. Yang pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan informal. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.
Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan baru yang diusung oleh Pak Nadiem ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua interdisipliner, yang ketiga relevan, yang keempat berbasis proyek, dan yang kelima kolaboratif. Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai 3 hal seperti biaya paket internet, ketersediaan perangkat belajar, dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T. Connectivity dan electricity. Yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Perbaikan kurikulum nasional, pedagogi, dan sistem penilaian menjadi fokus pada kebijakan pendidikan yang baru dari Pak Nadiem. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerisasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi, serta fleksibel. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintahan daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Kebijakan pendidikan baru yang keempat yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Yang keenam, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat atau tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan atau diskriminasi. Kemudian yang ketujuh, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Kemudian yang kedelapan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Kebijakan pendidikan baru yang ke-8 yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Yang ke-9, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Kebijakan pendidikan baru yang ke-9 yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Ada 3 target diferensiasi misi perguruan tinggi. Yang pertama, membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Yang kedua, membangun satu PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga, perluasan akses PT dan membentuk ekosistem lifelong learning. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu kurikulum, program, guru atau dosen, kemitraan, dan pengoperasian atau manajemen. Otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi dan atau sekolah swasta.
Kebijakan angka 10 ini bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta perlibatan industri atau komunitas. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.